Halo, selamat datang di Rumah Cemerlang Indonesia. Nah, selamat pagi ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang materi mengenal pola dan barisan dari suatu bilangan. Adapun materi ini itu disampaikan untuk kelas 8 SMP ataupun MTS ya. Jadi buat adik-adik yang masih bingung tentang materi ini, boleh dilihat di sini ya. Oke, kita lanjut ya. Pola dan barisan bilangan. Apa sih itu? Nah, pola dan barisan bilangan adalah sebuah barisan yang disusun secara teratur berdasarkan pola-pola tertentu. Nah, ada pola apa saja sih? Nah, yang pertama ya, itu ada pola bilangan ganjil. Yang kemudian ada pola bilangan genap, pola bilangan Fibonacci, pola bilangan campuran. Nah, biasanya pola yang ini ya, pola yang 4 ini itu termasuk ke dalam pola barisan umum. Sedangkan yang ini ya, yang pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, segitiga, aritmatika, dan geometri itu biasanya masuk ke dalam pola barisan khusus. Nah, apa sih bedanya? Nah, yang pertama ya, pola barisan umum ini itu kita dapat identifikasi langsung ya, secara langsung. Sedangkan yang ini ya, yang pola barisan khusus, itu kita biasanya memerlukan suatu rumus untuk mempermudah dalam mencarinya. Nah, oke kita lanjut ya. Di sini juga ada istilah-istilah nih dalam barisan dan bilangan. Apa saja sih? Nah, yang pertama itu ada istilahnya suku ya. Suku adalah urutan dari suatu barisan bilangan yang dilambangkan dengan U ya. Bisa menulis suku ataupun bisa juga kita singkat dengan menggunakan U. Nah, selanjutnya suku ke N. Suku ke N ini adalah salah satu suku yang berada pada barisan ke N dan sering kali dilambangkan dengan UN. Nah, sebagai contoh di sini. Nah, di sini ada suatu bilangan ya. Pola barisan bilangan ada 1, 4, 7, 10, 13 dan seterusnya sampai N ya di sini. Adapun untuk suku pertama itu pasti yang paling depan ya. Nah, yang ini. Suku pertama. Nah, satu ini adalah suku pertama. Suku keduanya yang mana? Ya, tentu ya yang 4. Nah, ini. Dan seterusnya sampai sini nih. Ini 7 adalah suku ketiga. Kemudian 10 adalah suku keempat. 13 adalah suku kelima dan seterusnya sampai N ya. Nih. N ini adalah suku ke N karena bisa saja ya bilangan ini barisannya ada banyak. Sehingga kita dapat ambil kesimpulan ya, U1 sama dengan 1, U2 sama dengan 4, U3 sama dengan 7, U4 sama dengan 10, U5 sama dengan 13, UN sama dengan nilai ke N. Nah, itu ya istilah dalam barisan bilangan. Harus diingat ya, suku itu U dan suku ke N itu biasa dilambangkan dengan UN. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ini ada cara mencari suku pada pola bilangan. Apa saja sih? Nah, ada dua cara ya yang dapat kita lakukan dalam mencari suku pada suatu pola bilangan. Beberapa caranya diantaranya adalah melihat pola yang muncul. Nah, melihat pola yang muncul ini biasanya tadi ada pada pola barisan bilangan yang umum ya, yang secara jelas gitu kita bisa menebaknya. Misalnya ada pola bilangan ganjil, genap, Fibonacci, dan sebagainya ya. Nah, untuk yang menggunakan rumus itu kebanyakan pada pola bilangan khusus ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan, ada pola persegi, ada pola bilangan persegi, ada pola bilangan persegi panjang, segitiga, dan sebagainya. Itu memerlukan suatu rumus. Oke, kita lanjut ya. Mencari suku pola bilangan umum. Nah, misalnya di sini ada sebuah soal nih. Tentukanlah tiga bilangan selanjutnya dari pola bilangan berikut. Nah, mana nih soalnya? Nah, ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, ini pola bilangan umum nih. Kira-kira masuk kemana nih? Ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Kalau adik-adik peka ya, atau tahu, ini adalah bilangan genap ya.
Ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Ini adalah bilangan genap. Tapi kita identifikasi dulu nih apakah benar. Nah, kita lakukan identifikasi ya. Oh, ternyata ini adalah bilangan genap. Kemudian apabila kita sudah tahu bilangannya, kita cari selisih nih. Cara mencari selisih itu bisa ditambah, dikurangi, dikali, ataupun dibagi. Gimana sih caranya? Nah, kita kan ada suatu pola bilangan nih. Dari 2 ke 4 itu berapa? 2 ke 4 itu ditambah 2 ya. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nih, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Apakah betul yang selanjutnya juga? Kita coba ya. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Benar ya? Kita coba lagi nih, siapa tahu salah ya. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Benar ya? Ternyata polanya adalah tambah 2, tambah 2, tambah 2. Nah, untuk mencari 3 bilangan selanjutnya, kita gampang ya, karena sudah ketemu polanya, tambah 2, tambah 2. Langsung saja kita 10, tambahkan 2, maka hasilnya adalah 12. Yang selanjutnya, tambahkan lagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 14. Selanjutnya lagi, yang bilangan terakhirnya di sini. Kita tambahkan 2 lagi ya. Sama dengan 16. Nah, begitulah cara mencari suku pada pola bilangan umum ya. Kita identifikasi dulu. Nah, untuk selanjutnya coba kita latihan lagi ya. Nah, masih mencari suku pada pola bilangan umum. Pola bilangan barisan umum ya. Ada lagi nih, tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan berikut ini. Ada 1, 4, 7, 10. Kira-kira ini bilangan genap bukan ya? Bukan ya? Apakah ganjil? 1, 4, 7, 10. Juga bukan ya? Terus apa? Nah, kita identifikasi ya. Ternyata pola barisan ini itu pola barisan yang dicampur ya, angkanya tidak ganjil, tidak genap. Jadi ada keduanya, ada yang ganjil ini 1, ada yang genap, ada yang 7, ada yang 10. Kalau kita tidak mengidentifikasi pola barisannya, kita langsung saja bisa cari selisihnya dengan cara ditambah, dikurangi, dikali, ataupun dibagi ya. Yang pertama yang paling mudah dulu deh, kita tambah dulu. 1 ke 4 itu kira-kira berapa ya? Ditambah 3 ya. 1 tambah 3 sama dengan 4. Apakah benar yang selanjutnya juga? 4 ditambah 3 apakah sama dengan 7? Benar ya? 7. 7 ditambah 3 apakah 10? Benar ya? Nah, karena kita polanya sudah menemukan ini tambah 3 tambah 3 tambah 3, kita langsung saja cari 3 bilangan berikutnya. Nah, ini kan yang terakhir 10 ya. Kita langsung saja 10 ditambah 3 sama dengan 13. 13 ditambah 3 sama dengan 16. Tambah lagi 3. 16 tambah 3 sama dengan 19. Nah, begitulah kira-kira ya cara mencari pada pola bilangan umum. Oke, kita lanjut ke contoh yang selanjutnya nih. Mencari suku pada bilangan umum ya, masih bilangan umum. Nah, tentukanlah 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan berikut ini. Ini ada negatif 2, ada 4, negatif 4, 7, negatif 6, 10, negatif 8, 13, dan seterusnya. Kita disuruh mencari 3 bilangan selanjutnya nih. Kita identifikasinya bagaimana ya? Coba kita perhatikan dulu ya. Ternyata dalam bilangan ini itu tidak ada, bukan bilangan yang umum ganjil atau genap ya, ternyata dicampur ya. Dan juga ada negatif dan ada positifnya nih, ada negatif dan ada positifnya. Nah, langkah yang kedua yang boleh adik-adik lakukan adalah mengelompokkan bilangan tersebut ya. Kita kelompokkan nih negatif dengan negatif, positif dengan positif, lalu kemudian cari selisihnya. Nah, kita di sini misalnya selesaikan dulu yang negatif ya, negatif 2 ke negatif 4, negatif 4 ke negatif 6, negatif 6 ke negatif 8.
Nah, kemudian negatif 8 habis negatif 8 ini berapa nih ke sini? Nah, kita selesaikan dulu yang negatif ya. Dari negatif 2 ke negatif 4 itu kira-kira ditambah berapa? Atau dikurangi berapa? Karena hasilnya negatif, maka di sini pasti dikurangi ya. Negatif 2 untuk menjadi negatif 4 itu dikurangi 2. Negatif 2 dikurangi 2 sama dengan negatif 4. Benar ya? Apakah selanjutnya juga benar? Negatif 4 dikurangi 2 sama dengan negatif 6. Benar ya? Negatif 6 dikurangi 2 sama dengan negatif 8. Benar ya? Sampai sini. Nah, untuk pola yang negatif kita sudah menemukannya nih. Ternyata untuk pola negatif itu dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2. Nah, untuk mencari suku selanjutnya yang bernilai negatif, kita lihat saja di sini yang terakhirnya negatif 8. Kita kurangi saja ya sama 2. Negatif 8 diambil 2. Sama dengan negatif 10 ya. Sampai sini dulu. Nah, sama dengan negatif 10. Kalau sudah ketemu ini negatif 10, kita kurangi 2 lagi. Negatif 12. Nah, itu ya. Yang negatif sudah ketemu nih. Nah, berarti tinggal satu bilangan lagi di sini. Nah, bilangan ini adalah bilangan yang nilainya positif ya. Dimulai dari 4, 7, 10, 13. Seperti biasa kita cari terlebih dahulu selisihnya. Nah, dari 4 ke 7 itu selisihnya berapa ya kira-kira? Ditambah atau dikurangi nih? Kalau yang negatif itu kan tadi dikurangi ya. 4 ke 7 itu ditambah 3 ya. Nah, kita identifikasi dulu ya sampai sini. 4 ke 7 itu ditambah 3 ya. 4 tambah 7, mohon maaf. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, 4 ke 7 itu ditambah 3 ya. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Bener gak nih untuk yang selanjutnya? 7, coba kita tambah 3, bener gak 10? Ternyata benar ya. Nah, untuk selanjutnya 10 tambah 3 lagi 13. Nah, sampai sini sudah benar. Berarti untuk yang positif itu polanya tambah 3 tambah 3 tambah 3. 10 tambah 3 sama dengan 13. Nah, untuk mencari suku selanjutnya di sini berarti kita tambahkan saja ya. 13 ditambah 3 sama dengan berapa? Ya, 16 ya. Kalau kita tambah 3 sama dengan 16. Nah, itulah dia untuk mencari suku bilangan yang umum. Ya, ini suatu suku pola bilangan yang umum yang lumayan bercampur ya antara negatif dan positif. Jadi yang pertama kita kelompokkan terlebih dahulu ya, negatif dengan negatif, positif dengan positif, kemudian cari terlebih dahulu satu-satu dari pola bilangan itu ya, apakah ditambah-tambah atau dikurang-kurang atau kali atau bagi dan seterusnya ya. Kita lanjut saja ya. Nah, ini masih mencari suku pada pola bilangan umum ya. Ini contoh yang selanjutnya. Tentukanlah 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan berikut ini. Ada 1, 1, 1, 2. Nah, di sini ada suatu bilangan ya, barisan bilangan ada 1, 1, 2, 3, 5, 8. Nah, hal yang pertama seperti biasa kita identifikasikan terlebih dahulu ya. 1 ke 1 itu kira-kira pakai apa ya? Ditambah berapa? Dikurangi berapa? Kali berapa? Atau dibagi berapa? 1 ke 1 itu ditambah 0 ya. 1 tambah 0 sama dengan 1. Nah, untuk suku yang selanjutnya 1 ditambah 0 lagi. Ternyata hasilnya 2, berarti salah ya, bukan 0. Terus yang mana nih? Nah, kalaupun kita lanjutkan ya, 2 tambah 0 ya, jadi di sini jadi 3, berarti tambah 0 tambah 0 tambah 0 itu bukan pola dari barisan bilangan ini ya. Nah, ini salah, bukan tambah 0 tambah 0. Nah, kemungkinan kita coba lagi nih. Selanjutnya
rata. Selanjutnya kita cari apa ya? Di sini 1 dibagaimanakan supaya hasilnya 1 lagi. Biasanya berarti dikali ya. 1 dikali 1 itu kan tetap 1 ya. Lalu selanjutnya apakah bisa 1 lagi? Kita coba ya. 1 kali 1. Nah, di sini hasilnya malah jadi 2. Kita coba lagi. Kali 1 lagi jadi 3. Nah, berarti pola bilangan ini juga salah ya. Kali 1 kali 1 kali 1 itu salah hasilnya. Apalagi dikurangi ya, sudah tidak mungkin 1 kurangi 1 di sini bakal habis ya, 0. Begitupun dengan dibagi. Nah, gimana dong ini? Ditambah 0 tambah 0 tambah 0 bukan. Nah, ini dikali 1 kali 1 kali 1 juga bukan. Terus bagaimana ya caranya? Nah, untuk adik-adik yang sering membaca atau sering melihat-lihat soal, pastinya sudah tidak asing lagi ya dengan pola bilangan umum ini. Nah, pola bilangan umum ini adalah bilangan Fibonacci. Apa itu bilangan Fibonacci? Nah, bilangan Fibonacci dapat juga didefinisikan sebagai barisan bilangan yang setiap sukunya merupakan penjumlahan dari 2 suku sebelumnya. Oh, jadi suatu suku dari bilangan Fibonacci itu hasil dari penjumlahan 2 suku sebelumnya. Coba kita identifikasi ya. Nah, 2 ini ternyata 1 tambah 1 nih. 2 ini dari sini ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Selanjutnya 3. 3 ini berarti 2 ditambah 1 ya. Nah, itu 1 tambah 2, benar ya. Selanjutnya 5 ini berarti 2 ditambah 3, benar gak? Ya, benar ya, 2 ditambah 3. Nah, 8. 8 ini adalah 5 sama 3 ya. 3 tambah 5. Nah, itu polanya ya. Ini pola dari bilangan Fibonacci. Nah, kata kuncinya adalah setiap suku ke N itu adalah hasil dari 2 suku sebelumnya dijumlahkan. Nah, untuk mencari 3 bilangan selanjutnya, kita pakai rumusnya ya. Untuk di sini berarti 8 tambah 5 nih, atau 5 tambah 8. Hasilnya adalah 13 ya, benar ya, 13. Selanjutnya untuk mencari suku yang berikutnya adalah 13 ditambah 8. 13 ditambah 8 sama dengan 21. Nah, untuk bilangan yang berikutnya, ini yang terakhir tentunya kita tambahkan saja ya, 21 dengan 13. Berarti 34. Nah, inilah bilangan Fibonacci, 3 bilangan berikutnya ya. Nah, apakah bilangan Fibonacci hanya ini saja? Tentu tidak ya, banyak contoh-contoh lainnya. Nih ada 2, 2, 4, 6, 10, 16, 26. Ada juga 4, 4, 8, 12, 20, 32, dan sebagainya. Ya, pada kata kuncinya adalah setiap suku ke N itu selalu dihasilkan dari 2 suku sebelumnya. Nah, itulah dia ya, mencari suku pola bilangan umum. Nah, yang terakhir ini adalah bilangan Fibonacci ya, harus diingat ya. Karena bilangan Fibonacci ini masih termasuk umum ya, belum terlalu memerlukan rumus. Oke, kita langsung saja ke materi selanjutnya. Nah, mencari suku pola bilangan khusus. Nah, untuk yang ini, kalau yang umum tadi kan itu kita cuman menganalisis atau mengidentifikasikan saja, sudah tahu ya. Nah, tapi untuk yang khusus ini kita perlu sebuah rumus nih. Oke, kita bahas saja ya. Yang pertama, pola bilangan persegi. Nah, biasanya ada sebuah soal yang kayak gini nih, adik-adik ya. Ada sebuah titik, titiknya 1, terus jadi 4, terus jadi berapa ini? Jadi 9, sebagainya. Biasanya ditanya berikutnya berapa, 3 bilangan berikutnya berapa ya gitu. Nah, ini ada 1, 4, 9, 16, 25. Nah, suku berikutnya berapa? 3 suku berikutnya berapa? Itu susah ya kita mencarinya. Kecuali kalau adik-adik mau bikin titik-titik ini, wah banyak nantinya ya. Kalau U100 nanti, wah titiknya sudah tidak muat.
Nah, untuk pola barisan yang seperti ini itu juga sama ya, U1-nya, ada U2-nya, ada U3, ada U4, dan ada U5 dan sebagainya sampai suku ke N. Nah, bagaimana sih dalam mencari pola bilangan khusus ini? Ya, seperti yang sudah tadi disampaikan ya, perlu adanya rumus. Nah, ini rumusnya. Rumus dari pola bilangan persegi ya, ini karena bentuknya persegi ya. UN sama dengan N kuadrat ya. UN sama dengan N kuadrat ya. Harus diingat ya. Apakah benar atau tidak? Nih, kita coba pembuktian. Nah, dari bilangan ini ya, kita coba cari U3. U3, nah, N-nya kan diganti 3. Nah, setiap N-nya, ini juga N-nya diganti 3. Nah, 3 dipangkat 2 sama dengan 9. Apakah benar U3 9 nih? Ini U3 dan ini hasilnya 9. Ternyata benar ya. Coba kita ke U4. Kita ganti N-nya dengan 4. U4 sama dengan 4 dipangkatkan 2 sama dengan 16. Kita lihat U4 16. Ternyata benar ya. Nah, ternyata sudah dibuktikan bahwa rumus ini adalah benar. Nah, contoh. Carilah suku ke-6 dari barisan di atas ya. Ini kan sampai U5 ya. Nah, U6-nya berapa sih? Nah, kita langsung saja masukkan ke dalam rumus. U6 di sini N-nya diganti 6 ya. U6 sama dengan 6 pangkat 2. 6 dikali 6 sama dengan 36. Nah, di sini itu pasti ada 36 titik ya. Oke, kita langsung saja ke bahasan yang selanjutnya. Masih mencari suku pada pola bilangan khusus. Nah, untuk yang ini adalah pola persegi panjang. Nih, persegi panjang ya. Kalau yang tadi kan persegi, nah yang ini persegi panjang. Biasanya ada sebuah soal yang menampilkan titik-titik begini atau kotak-kotak kecil ya yang menyerupai persegi panjang. Nah, ini juga ada rumusnya nih. Kalau yang persegi ya, kalau yang pola persegi itu kan rumusnya UN sama dengan N pangkat 2. Nah, kalau yang ini apa nih rumusnya? Untuk pola persegi panjang ternyata rumusnya adalah UN sama dengan N dalam kurung N tambah 1. Nah, berarti setiap N kita ganti dengan suku ya. Nah, kita coba buktikan nih apakah benar rumus ini. Kita coba dengan U1 dulu ya. U1 sama dengan 1 dikali 1 tambah 1. 1 tambah 1 itu kan 2 ya. 1 kali 2 sama dengan 2. U1 apakah 2? Nah, ternyata benar ya. U1 itu sama dengan 2 ya. Kita coba bukti yang selanjutnya. U2 sama dengan 2 dikali dalam kurung 2 tambah 1. 3 ya. 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, U2 berarti 6. Benar gak? U2 itu 6. Benar ya? Begitupun U3 ya. Kita ganti N-nya pakai 3. U3 sama dengan 3 dikali dalam kurung 3 tambah 1. Sama dengan 12. Nah, ini U3 sama dengan 12. Benar ya? Nah, misalkan ada contoh lagi nih dari pola bilangan di atas, berapakah suku kelima? Ini U4, nah berarti U5-nya ada di sini ya nih. Ada berapa titik kira-kira nih nantinya? Kita pakai rumus saja ya. UN sama dengan N dikali N tambah 1. Kita ganti saja N-nya pakai 5 ya. Kita ganti saja N-nya pakai 5 ya. Nah, di sini ada U5 sama dengan 5 dikali dalam kurung 5 tambah 1 sama dengan 5 kali 6 sama dengan 30. Nah, kemungkinan U5 itu pasti hasilnya 30 ya, karena sudah sesuai dengan rumus. Begitupun seterusnya ya, kita misalnya mencari U70, U90, U100, U1000 ya, kita tinggal pakai rumus ini saja. Itulah dia ya adik-adik untuk rumus pola persegi panjang. Selanjutnya itu pola segitiga. Nah, misalnya di sini ada sebuah apa ini batu ya, kita umpamakan batu. Nah, ada 1, ada 3, ada 6, 10, 15. Nah,
Nah, biasanya ada soal seperti ini ya. Nah, biasanya berapakah suku ke-50 atau suku ke-75 atau suku ke-100. Nah, berikutnya ternyata ini juga sama ya. Ada U1, U2, U3, U4, U5, dan UN. UN sampai titik-titik ya. Nah, bagaimana sih cara mencarinya? Kita gunakan saja rumus. Nah, ini adalah rumusnya. Rumusnya itu UN sama dengan N dikali N tambah 1 bagi 2. Nah, kalau kita perhatikan rumusnya itu mirip yang pola persegi ya, persegi panjang, mohon maaf. N dikali N tambah 1 dibagi 2. Yang membedakan adalah kalau segitiga ini dibagi 2 ya. Itu saja yang membedakannya, dibagi 2. Oke, kita pembuktian. Di sini ada U2 sama dengan, kita ganti saja NN-nya ini menggunakan 2 ya. 2 dikali dalam kurung 2 tambah 1 bagi 2 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3 ya. Kita lihat U2 isinya 3, U2 isinya 3, benar ya. Kita coba lagi U4, kita ganti N-nya pakai 4 ya. U4 sama dengan 4 dikali dalam kurung 4 tambah 1 bagi 2. Nah, di sini 20 ya. 20 dibagi 2 sama dengan 10. U4 sama dengan 10. Ternyata benar ya, rumusnya terbukti. Nah, kita pakai contoh lagi yang lumayan agak sulit ya. Dari pola bilangan di atas, berapakah suku ke 100? Nah, 100 ini udah ada di mana ya? Di sinilah titik-titiknya udah banyak. Adik-adik tidak perlu khawatir ya, karena sudah ada rumusnya. Kita tinggal masukkan saja. N-nya itu diganti pakai 100 ya. U100 sama dengan 100 dikali dalam kurung 100 tambah 1 dibagi 2 ya. 10.100 dibagi 2 hasilnya 5.050. Nah, U100 ini ada 5.050 titik ya. Wah, itu sudah sangat banyak sekali dan sangat sulit dituliskan ya. Makanya adik-adik cukup dengan menggunakan rumus ini sudah dapat dicari. Mencari suku pola bilangan. Nah, untuk materi yang selanjutnya, pola bilangan aritmetika dan pola bilangan geometri, itu akan kakak bahas di pertemuan yang selanjutnya ya. Karena untuk kedua pola bilangan ini cukup rumusnya cukup banyak ya, cukup panjang. Sehingga kalau kakak buat satu video dengan ini agak panjang juga videonya ya nantinya. Nah, untuk itu nantikan lagi ya video dari Rumah Cemerlang Indonesia ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.